Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Dimas, NIM 20020095028, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi pointer. Jadi, pointer adalah suatu variabel penunjuk di mana berisi nilai yang menunjuk alamat suatu lokasi memori tertentu. Jadi, pointer tidak berisi nilai data, melainkan berisi suatu alamat memori. Nah, lokasi memori tersebut bisa diwakili sebuah variabel atau juga berupa alamat memori secara langsung. Selanjutnya, suatu pointer di dalam program dimaksudkan untuk menuntut ke suatu alamat memori. Misalnya, suatu variabel X yang bertipe integer dengan nilai 12 dan disimpan di memori pada alamat 0xFF2. P adalah pointer yang disimpan dalam alamat memori OXFFA. Maka nilai yang ada di dalam alamat 0xFFA adalah alamat dari variabel X, yaitu 0xFF2. Selanjutnya adalah operator pointer dan sintaks. Jadi di dalam pointer terdapat dua operator. Yang pertama adalah operator diferensi. Nah, operator ini biasanya disebut dengan address of atau operator alamat. Dengan menggunakan operator diferensi ini, suatu variabel akan menghasilkan alamat memori. Nah, contohnya adalah integer X sama dengan 45 titik koma cout operator diferensi X titik koma. Selanjutnya adalah contoh penggunaan operator diferensi. Nah, integer angka ditempatkan pada memori dengan alamat 0x6ffE34. Untuk mengetahuinya, dapat menuliskan kode seperti ini: cout n alamat variabel angka dan operator diferensi angka, kemudian operator angka titik koma berikut kode. Nah, ini adalah contoh program penggunaan operator diferensi. Misalkan integer angka 90 titik koma ini, maka kita akan deklarasikan pointer angka X dengan tipe data integer. Selanjutnya adalah integer operator referensi angka X titik koma. Nah, angka X sama dengan address of angka 0x6ffE34. Setelah itu, pointer angka X menunjuk ke alamat memori variabel angka, atau pointer angkanya berisi menunjuk alamat memori variabel angka. Selanjutnya adalah operator referensi. Nah, operator ini biasanya disebut dengan value pointed by. Dengan menggunakan operator ini, kita dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Contohnya adalah integer X sama dengan 45 titik koma, kemudian cout operator referensi dan operator diferensi X titik koma. Nah, ini adalah contoh penggunaan operator referensi pada program pointer. Nah, deklarasi pointer pada C++. Seperti halnya variabel lain, variabel pointer juga harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Bentuk umumnya adalah tipe data operator referensi nama variabel pointer titik koma, di mana tipe data dapat berubah sebarang tipe seperti halnya pada pendeklarasian variabel, bukan pointer. Selanjutnya adalah nama variabel pointer adalah nama variabel pointer yang menunjuk ke data bertipe data. Contohnya adalah integer operator referensi X ptr, karakter operator referensi karakter titik koma. Nah, mendeklarasikan X
pointer merupakan variabel pointer yang menunjuk ke data bertipe integer dan data karakter berupa variabel pointer yang menunjuk ke data ke bertipe karakter atau char. Nah, tipe data pointer mendefinisikan tipe dari objek yang ditunjuk oleh pointer. Secara teknis, tipe apapun dari pointer dapat menunjukkan lokasi dimanapun dalam memori. Bahkan operasi pointer dapat dilaksanakan relatif terhadap tipe dasar apapun yang ditunjuk. Kemudian adalah pointer pada pointer. Nah, variabel pointer menunjuk alamat suatu variabel. Di samping itu, suatu variabel pointer juga dapat menunjuk ke variabel pointer lainnya. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menambahkan operator referensi pada variabel yang akan ditunjuk. Kemudian adalah contoh, misalnya kita mempunyai deklarasi seperti berikut. Integer variabel x titik koma, integer operator referensi x pointer 1, kemudian integer pointer ini terdapat dua pointer referensi x pointer 2, kemudian artinya adalah variabel x ini adalah variabel bertipe integer. Kemudian ini adalah variabel pointer yang menunjuk ke data bertipe integer. Kemudian adalah yang terdapat dua operator referensi x pointer 2 adalah variabel pointer yang menunjuk ke pointer integer. Nah, di atas telah kita lihat bahwa agar x pointer menunjuk ke variabel x dapat dilakukan dengan perintah x pointer 1 sama dengan pointer referensi variabel x titik koma. Supaya x pointer 2 juga dapat menunjuk ke x pointer 1 dapat dilakukan dengan perintah x pointer 2 sama dengan pointer referensi x pointer 1. Nah, contoh program pointer. Ini adalah contoh program pointer. Nah, integer x ini kita deklarasikan variabel x dengan tipe data integer. Kemudian p ini kita deklarasikan pointer p dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya adalah kita mengisi nilai 30 ke dalam operator referensi p, alamat yang dituju pointer p. Kemudian untuk mengisikan nilai melalui alamat pointer digunakan operator referensi. Karena alamat memori yang dituju pointer p merupakan alamat memori variabel x, maka nilai dari variabel x juga ikut berubah. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai tentang pointer. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah perumahan dengan model rumah yang sama. Tiap rumah di sana memiliki beberapa atribut seperti siapa pemiliknya, apa warnanya, dan lain-lain. Namun, tiap rumah pasti memiliki alamat yang berbeda. Misal rumah nomor 19, 20, dan 21. Dengan alamat ini, kita bisa mengakses atribut masing-masing rumah. Misalnya, siapa pemilik rumah nomor 19, siapa saja tetangga rumah nomor 20, apa warna cat nomor 21. Prinsip penggunaan alamat untuk mengakses informasi pribadi ini diterapkan pada dunia pemrograman dengan adanya sebuah pointer. Dalam dunia pemrograman, pointer adalah sebuah variabel yang menyimpan alamat memori. Untuk lebih jelasnya, mari kita berangkat dari cara sebuah program menyimpan nilai pada memori. Andaikan kita membuat variabel baru dengan nama A dan memberi nilai 5 kepadanya, maka yang terjadi adalah sebuah alamat pada memori dipesan untuk menyimpan nilai 5. Alamat memori ini kita beri nama A.
Berikutnya, kita kembali memesan sebuah alamat memori untuk variabel B dengan nilai 10. Terakhir, kita membuat sebuah variabel bernama C yang berisi penjumlahan nilai A dan B. Maka yang terjadi adalah program mengakses nilai dari alamat memori A untuk dijumlahkan dengan nilai dari alamat memori B, sehingga C sekarang bernilai 15, penjumlahan nilai A dan B. Berikutnya, kita akan membuat sebuah variabel pointer integer bernama D, yang langsung diberi nilai berupa alamat dari variabel C. Perhatikan data pada tabel memori. Variabel D menyimpan alamat dari variabel C, yaitu 0003. 0003 di sini adalah simplifikasi dari sistem pengalamatan pada memori sebuah komputer. Pada kenyataannya, sebuah tipe data integer bisa saja memakan 4 alamat memori karena biasanya sebuah tipe integer perlu area sebesar 4 byte. Perhatikan penggunaan tanda bintang di depan deklarasi variabel D. Hal ini dilakukan untuk membuat sebuah variabel pointer bertipe integer. Sedangkan tanda dan di depan pemanggilan variabel C membuat program mengirim alamat dari variabel C sebagai nilai untuk pointer D. Sekarang kita coba mengoutputkan nilai dari variabel pointer D. Ternyata yang keluar adalah alamat dari variabel C yang disimpan sebagai nilai untuk pointer D yaitu 0003. Sedangkan dengan menggunakan tanda bintang di depan pointer D, kita menyuruh program untuk mengeluarkan info dari D, yaitu nilai dari variabel yang alamatnya ditunjuk oleh pointer D, yaitu 15. Terakhir, kita dapat mengcopy nilai dari sebuah pointer dengan cara seperti ini. Perhatikan nilai untuk pointer E, terisi dengan nilai 0003 yang merupakan nilai dari pointer D, alamat dari variabel C. Membuat pointer untuk menunjuk sebuah variabel bertipe primitif sepertinya sebuah hal yang sia-sia. Pada contoh ini, kita mencoba merubah nilai sebuah variabel A dengan cara mengakses pointer yang sedang menunjuknya, B. Sepertinya kita melakukan sesuatu yang rumit untuk hal yang sederhana. Jadi, untuk apa tipe data pointer? Pada video selanjutnya, kita akan melihat pointer dimanfaatkan untuk membentuk struktur data yang rumit. Disinilah kegunaan pointer jadi terlihat dengan jelas. Demikian pengantar singkat penjelasan materi mengenai pointer. Saksikan seri pengantar pointer berikutnya.